Halo adik-adik, ketemu lagi sama Love Felix. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami di sini, meskipun kami tidak bisa bertemu secara langsung, tapi Tuhan telah memberkati kami dengan cara mengingatkan kami agar bisa mengikuti sekolah minggu ini. Dan Tuhan berkatilah agar kami dapat mengikuti sekolah minggu ini dari awal sampai akhir dengan baik. Haleluya, amin. Adik-adik, yuk kita sapa dengan naikkan pujian halo halo, hello hello, hola hola. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik, kita mengikuti ibadah sekolah minggu ini harus bersuka ya, jangan berduka. Karena Tuhan itu selalu mengasihi kita. Mari kita naikkan pujian Oh Sukacitaku. Adik-adik bangkit berdiri yuk. Oh sukacitaku, pam 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 pam, aku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam, juap, pam 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 pam, juap, pam 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 pam, juap. Mari adik-adik kita naikkan pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku.
biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, yuk kita berdoa dulu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih. Tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya berkatilah agar pujian tadi dapat berkenan bagimu. Dan Tuhan, berkatilah kami semua yang sebentar lagi ingin mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan berkati agar kami dapat mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya, kita ada juga persembahan. Bisa minta tolong Koko, Cece, Mama, Papa, siapapun itu buat ngasih, nanti rekeningnya ada di sini. Oke, selamat mendengarkan cerita ya. Bye-bye. Shalom adik-adik, Happy New Year. Bersyukur ya karena kita boleh sama-sama menyambut tahun 2021 dan masih bisa ketemu lagi. Dan pastinya tidak lupa berterima kasih untuk tahun 2020 kemarin. Karena ada banyak sekali hal-hal positif dan pengalaman-pengalaman yang pastinya Tuhan mau pakai agar kita bisa semakin mengenal Tuhan. Baik itu pengalaman suka, pengalaman duka, biar itu semua boleh menjadi satu ucapan syukur kita supaya kita di 2021 ini menjadi pribadi yang boleh memiliki iman yang baru, semangat yang baru, mau semakin bertumbuh di dalam Tuhan ya adik-adik. Nah, sebelum langsung masuk ke dalam firman Tuhan, langsung mau ajak kalian bermain. Benar atau salah? Nah, kalian bisa siapkan alat tulis kalian dan nanti kalian kirim jawabannya ke WhatsApp pribadi Losemelan. Kalian tinggal jawab benar atau salah. Selamat mengikuti dan nggak boleh curang ya. Check it out. Benar atau salah? Misionaris adalah orang yang berdoa setiap waktu dan tidak pernah bersenang-senang. Benar atau salah? Misionaris adalah orang yang menjadi pengikut Yesus. Benar atau salah? Misionaris adalah orang yang selalu hidup di tempat-tempat yang berbahaya. Benar atau salah? Misionaris adalah orang yang mungkin masih muda. Benar atau salah? Misionaris adalah orang yang percaya bahwa semua orang perlu mendengar kabar baik tentang Yesus. Benar atau salah? Misionaris adalah orang yang menjalani kehidupan yang membosankan. Benar atau salah? Misionaris adalah orang yang harus pergi ke negara lain untuk melayani Yesus. Benar atau salah? Perjalanan misi adalah bagi mereka yang ingin membagikan Injil dengan orang lain. Benar atau salah? Perjalanan misi adalah perjalanan yang kadang-kadang dipimpin oleh tukang bangunan atau petani. Benar atau salah? Perjalanan misi adalah perjalanan yang menarik dan menantang. Nah, permainan kita tadi berhubungan dengan apa itu misionaris dan apa itu perjalanan misi. Minggu yang lalu kita udah belajar bagaimana Allah menyelamatkan dan memanggil Saulus menjadi misionaris bagi Allah, menyebarkan kabar Injil bagi orang-orang non-Yahudi. Nah,
Ini adalah bagian dari rencana Allah agar Injil Allah boleh tersebar ke seluruh dunia. Adik-adik, kita mau belajar dari kisah para rasul, kita mau lihat bagaimana Allah memakai Paulus melalui 3 perjalanan misinya untuk menyebarkan Injilnya. Mari kita sama-sama belajar, siapkan Alkitab kalian ya. Perjalanan misi pertama. Gereja di Antioquia, Syria berdoa untuk Paulus dan Barnabas dan mengutus mereka untuk melakukan pelayanan misi mereka yang pertama. Ketika orang-orang Yahudi yang iri hati berbicara melawan Injil, bagaimana Paulus dan Barnabas menjawab mereka? Dan apakah hasilnya? Ya, mereka mengatakan bahwa awalnya Injil banyak disampaikan kepada orang Yahudi, tapi banyak yang menolaknya. Mereka menjelaskan bahwa rencana Allah untuk menyelamatkan umat bagi dirinya sendiri juga meliputi orang-orang non-Yahudi. Ketiga, ketika orang-orang non-Yahudi mendengar berita itu, banyak yang menjadi percaya kepada Kristus. Firman Allah tersebar, dan orang-orang yang baru percaya itu dipenuhi dengan sukacita karena mereka menerima karunia Roh Kudus. Hal ini juga menunjukkan bahwa karunia Roh Kudus adalah untuk semua orang percaya. Kelima, musuh-musuh Kristus mengusir Paulus dan Barnabas dari wilayah itu, sehingga utusan-utusan Allah menjadi pembawa-pembawa Injil ke tempat-tempat yang lain. Adik-adik, Paulus dan Barnabas berbicara dengan berani bagi Tuhan kemanapun mereka pergi. Paulus menyembuhkan seorang lelaki di Listra, dan orang banyak mencoba menyembah Paulus dan Barnabas, karena mereka mengira bahwa mereka adalah dewa. Orang-orang tidak mengenal Alkitab, maka apakah yang Paulus lakukan untuk memperkenalkan Allah yang hidup kepada mereka? Nah, Paulus memberitahu mereka agar mereka berpaling dari patung-patung yang tidak berguna untuk melayani Allah yang hidup dan menciptakan dan menopang langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, bahwa semua yang baik berasal dari tangan Tuhan. Tidak peduli kemanapun Paulus dan Barnabas pergi, siapapun yang mereka temui, atau tantangan apapun yang mereka hadapi, Kristus memampukan mereka untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain dan melakukan berbagai mujizat yang membuktikan bahwa mereka adalah utusan Allah. Roh Kudus memberi mereka kuasa sehingga mereka mempunyai keberanian dan kekuatan dan hikmat untuk melakukan tugas itu. Paulus dan Barnabas kembali ke kota-kota yang telah mereka kunjungi untuk memberikan dorongan kepada orang-orang yang baru percaya dan untuk mengangkat penatua-penatua untuk menjalankan pekerjaan di setiap gereja. Kemudian Paulus dan Barnabas kembali ke Antioquia, Syria untuk memberi tahukan kepada gereja semua yang telah Allah perbuat melalui mereka. Nah adik-adik, dari data-data yang sudah kita lihat bersama, tidak peduli kemanapun Paulus dan Barnabas pergi, apapun tantangan yang mereka hadapi, Roh Kudus memampukan mereka. Allah memberi mereka kuasa dan memakai mereka dengan luar biasa. Roh Kudus memberikan mereka keberanian dan kekuatan serta hikmat untuk mengabarkan kabar baik, kabar Injil bagi semua orang adik-adik. Paulus juga pergi kembali ke kota-kota ke Antioquia, Syria untuk datang kepada orang-orang yang baru percaya di sana. Di sana ia menguatkan kembali orang-orang di sana dan menceritakan apa yang sudah Allah kerjakan di dalam pelayanan misi mereka. Luar biasa banget ya adik-adik. Perjalanan misi kedua. Untuk perjalanan misinya yang kedua, Paulus memilih Silas, seorang warga Romawi, Timotius yang ibunya adalah seorang Yahudi dan ayahnya seorang Yunani, bergabung bersama mereka kemudian. Lukas juga menjadi bagian dari tim misi tersebut. Allah memanggil Paulus untuk memberitakan Injil di Makedonia. Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara di Filipi. Allah membebaskan mereka dan kepala penjara pun percaya kepada Sang Juru Selamat. Di Tesalonika dan di Berea, banyak orang Yahudi dan Yunani mempercayai pesan Paulus bahwa Yesus adalah Kristus. Di Athena, Paulus memberitakan tentang Allah yang hidup, dan di Korintus, Tuhan mendorong Paulus untuk terus memberitakan Injil. Bagaimana respon Paulus dan Silas saat mereka dimasukkan ke dalam penjara? Ya, mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Mereka bisa melakukan hal itu karena mereka percaya kepada Allah. Mereka tahu bahwa Allah menyertai mereka. Mereka tahu bahwa Allah dapat menolong mereka dan mereka menganggap bahwa menderita bagi Kristus adalah hal yang istimewa. Allah memakai situasi seperti itu untuk membangun gerejanya. Ketika gempa bumi secara ajaib membuka pintu-pintu penjara, Paulus dan Silas tidak melarikan diri. Sipir penjara merespon dengan berpaling kepada Sang Juru Selamat. Allah menyelamatkan sipir beserta keluarganya. Paulus dan Silas dibebaskan dari penjara dan mereka meneruskan pelayanan Injil mereka. Demikian pula ketika mereka di Athena. Paulus menggunakan minat mereka dalam agama dan Allah palsu untuk menunjukkan para pendengarnya kepada Allah yang benar.
Allah yang sejati, yang menciptakan segala sesuatu dan memerintah mereka semua untuk bertobat dan percaya kepada Kristus, Juru Selamat yang bangkit. Beberapa orang menjadi percaya, tetapi yang lainnya menertawakannya. Nah adik-adik, bagaimana respon kalian ketika mungkin ada orang yang menertawakan kalian sebagai orang Kristen? Apa yang kalian ceritakan atau kalian katakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka? Demikian juga Paulus adik-adik. Roh Kudus menolong Paulus untuk memberitakan kabar baik kepada segala macam orang, dan dia terus menyebarkan Injil Tuhan tersebut. Sebelum akhirnya dia pergi dari Athena menuju ke Korintus, Roh Kudus menolong Paulus untuk tinggal di sana selama 1,5 tahun. Di Korintus, Paulus bekerja sebagai pembuat kemah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan misinya adik-adik. Sebelum akhirnya dia pergi ke Efesus dan pergi ke Yerusalem. Perjalanan misi ketiga. Paulus memulai perjalanan ini dengan mengunjungi gereja-gereja di kota-kota yang telah ia injili pada kedua perjalanan misi sebelumnya. Dia tinggal di sana selama 3 tahun. Di Efesus selama 3 bulan, Paulus berbicara dengan berani di rumah ibadat. Tetapi ketika orang Yahudi menolak berita itu, Paulus pergi dan di satu ruang kuliah, dia memberitakan kabar baik di sana setiap hari selama 2 tahun, sehingga setiap orang di sana menjadi percaya dan banyak terbentuk gereja-gereja. Kemudian, ia melanjutkan perjalanan ke Makedonia dan Yunani. Jika memungkinkan, ia ingin mencapai Yerusalem pada hari Pentakosta, maka ia berlayar lagi dan berhenti di Miletus. Hingga akhirnya dalam Kisah Para Rasul 20 dikatakan bahwa Paulus mengucapkan selamat berpisah. Dia berpesan bahwa yang merupakan tugas misionaris adalah bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan Yunani, bahwa mereka harus bertobat kepada Allah dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, serta tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah. Tugas yang diberikan Allah kepada Paulus adalah Paulus ingin memberikan kesaksian Injil anugerah Allah. Setelah perpisahan yang penuh air mata itu, Paulus kembali melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem, dan ia melaporkan semua yang telah Allah kerjakan melalui pelayanannya. Dan ketika gereja mendengar semua yang terjadi, mereka bersukacita memuji Allah. Nah adik-adik, jikalau boleh saat ini lo semau kalian boleh membayangkan sejenak, kira-kira apa kata yang bisa menggambarkan kehidupan Paulus sebagai seorang misionaris? Apakah menyenangkan? Bermanfaat? Mengasyikan? Atau berat? Atau sulit? Masih banyak lagi ya adik-adik. Adik-adik, Tuhan memakai Paulus sebagai misionarisnya untuk menyebarkan kabar Injilnya. Dia menyelamatkan Paulus dan memilih dia dan memakai dia dengan luar biasa. Paulus sadar akan panggilan itu sebagai misionaris Allah, sehingga ia melalui Roh Kudusnya Tuhan, ia diberi kuasa dengan penuh keberanian dan hikmat untuk menyebarkan Injil Allah. Dalam keadaan apapun, tantangan apapun yang dihadapi, dia sadar kalau Tuhan pasti akan menolongnya. Dan dia pun tahu bahwa Roh Kudus memberinya kuasa dan keberanian untuk terus mengabarkan Injilnya. Dan bisa kita lihat sekarang bahwa gereja-gereja Tuhan semakin bertumbuh dan semakin banyak yang dikuatkan. Bahkan semakin banyak orang-orang yang mungkin belum mendengarkan Injilnya menjadi percaya kepada Sang Juru Selamat, kepada Yesus itu sendiri. Allah terus mau memakai umatnya untuk memberitakan Injil-Injil hingga ke ujung bumi. Sebagai respon atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, ingatlah bahwa yang pertama, Allah menginginkan kamu. Allah menginginkan kita semua. Kita semua dipanggil menjadi saksi-saksinya Allah untuk bersaksi, mengabarkan Injil, memberitakan Injil hingga sampai ke ujung bumi. Allah juga memanggil orang-orang percaya untuk melayani dia sebagai seorang misionaris. Allah memakai guru, dokter, para pekerja, usahawan, atau apapun untuk terus menyebarkan Injilnya. Kita sebagai seorang pelajar, kalian sebagai seorang pelajar, hendaklah kalian tetap terus menyampaikan, bersaksi, dan menyebarkan Injilnya kepada teman-teman kalian, kepada dunia luar, bahwa kalian adalah saksi-saksi Injilnya Allah. Yang kedua, kita bisa berdoa bagi seluruh misionaris yang ada di seluruh dunia. Kita bisa memberikan waktu dan talenta kita
untuk mendukung misi yang ada di dalam gereja kita. Kita bisa berdoa bagi mereka, kita bisa memberikan sebagian berkat kepada mereka, kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita juga bisa memberikan surat dorongan, surat semangat, bahkan kita bisa memberikan bantuan kepedulian bagi orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, bertindak lokal menjangkau global. Mungkin Allah memberi kalian keinginan, karunia, dan kesempatan untuk menjadi seorang misionaris ketika kalian besar nanti. Jika itu yang Allah inginkan di dalam hidup kalian, maka kalian lakukanlah. Kerjakanlah panggilan itu menjadi seorang misionarisnya Allah. Yang keempat, sebarkan kabar baik kepada dunia yang tidak baik. Kita bisa memberitakan firman dan menyebarkan kabar Injil Tuhan kepada orang-orang dimanapun adik-adik. Baik itu di kota, di pedalaman-pedalaman daerah, bahkan tetangga kita atau teman-teman kita. Dan pada saat zaman yang sekarang, ketika semuanya boleh menggunakan internet, kita bisa menggunakan itu semua sebagai salah satu bentuk pelayanan kita secara online, menyebarkan firman Tuhan, menyebarkan Injil Tuhan. Bagaimana caranya? Kita bisa mempersiapkan yang terbaik, terlibat di dalam pelayanan online di komisi anak Hosana misalnya. Nah, kalian bisa gunakan kesempatan itu dengan mempersiapkan yang terbaik supaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita beritakan juga boleh menjadi berkat buat orang-orang yang menonton, orang-orang yang menyaksikan, orang-orang yang melihat, sehingga kabar Tuhan, Injil Tuhan juga boleh tersebar sampai kemanapun dan dengan cara apapun. Sama seperti Rasul Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya yang kita pelajari hari ini. Rasul Paulus menyerahkan dirinya untuk Injil dan Roh Kudus memakai dia secara luar biasa. Dia berkhotbah, dia mengajar, dia menulis mengenai apa itu arti percaya kepada Tuhan dan hidup baginya. Biarlah kita semua boleh menjadi Paulus-Paulus kecil yang tetap terus dengan berani, dengan penuh hikmat dan dengan penuh kuasa dari Roh Kudus, agar memampukan kita menjadi penyebar-penyebar firman-Nya, agar firman Tuhan dan berita Injil ini boleh tersebar sampai ke ujung dunia. Dan semakin termulialah nama Tuhan Allah kita, Sang Juru Selamat Yesus Kristus itu. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau berdoa di hadapan Allah. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan kami boleh kembali menyambut 2021 dengan penuh sukacita. Biarlah Tuhan di tahun ini kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami ingin menjadi seperti Paulus Tuhan, menyerahkan hidup kami untuk Injil, memberitakan kabar baik dimanapun kami berada Tuhan. Tolong kami melalui Roh Kudus-Mu, mampukan kami meskipun kami masih kecil, kami boleh menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjadi saksinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, untuk ayat hafalan kita hari ini masih sama seperti minggu kemarin, terambil dari Roma pasal 5. Kalau minggu lalu kita boleh belajar dari Roma pasal 5 ayat yang ke-1, hari ini kita mau upgrade lagi nih. Ayat hafalan kita dari Roma pasal 5 ayat yang ke-1 dan ke-2. Kalian bisa hafalkan dan imani setiap perkataan firman Tuhan, dan lebih bahagia lagi kalau kita bisa melakukannya. Nah, untuk aktivitas, kalian bisa bikin kartu doa atau ucapan terima kasih atau semangat bahkan dorongan untuk tim misi yang ada di gereja kita. Kalian bisa ucapkan thank you atau doa bagi mereka agar pelayanan mereka di bidang misi juga boleh menjadi berkat dan semakin banyak orang-orang yang dijangkau untuk boleh mengenal Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi selamat tahun baru. God bless you.